berbicara dengan kita berbicara tentang ya yang datang ya, ibaratkan kita berbicara tentang Yesus Kristus dan Allah Bapa, ya betul dua. Ya teman-teman ya, betul itu dua. Dua itu dalam arti apa? Allah itu roh, ya Allah itu roh, dan Yesus Kristus yang diutus untuk menerima firman Allah agar firman itu menjadi manusia. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 sudah dikatakan, firman pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau sudah berbicara tentang bersama-sama itu berarti tidak bisa dipisahkan. Nah, itu satu. Makanya dikatakan Yohanes 10 ayat 30 ya, aku dan Bapa adalah satu. Kalau berbicara firman, ya, firmannya menjadi manusia, itu bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa dipisahkan. Dia tetap bersama-sama, gitu loh. Dia itu satu. Ya, tidak bisa dipisahkan karena itu berasal dari Allah Bapa. Dia itu berasal dari firman-Nya yang berasal dari Allah Bapa. Nah, tetapi itu ada dua, Ica, firman yang telah menjadi manusia. Kita bisa kalau kita berbicara tentang dua ini ya, itu kan sudah menjadi manusia. Tetapi kita karena Yesus Kristus pernah datang sebagai manusia dan dia memperlihatkan ya kemuliaan Allah Bapa melalui dirinya, itulah yang kalau kalian berbicara tentang kedua ini nggak ada masalah, gitu loh. Itu hak kalian, gitu. Tetapi kalau kita berbicara logika, kita pakai logika, ya loading ya. Kita pakai logika, di mana di sini kita berbicara tentang logika. Allah itu roh, Yesus Kristus yang diutus untuk menerima firman Allah agar firman-Nya menjadi manusia, ya. Di situ makanya saya tanya, apakah firman itu ya itu bisa dibedakan? Apakah itu firman itu dipisahkan? Saya kan tadi tanya sama loading. Nah, sudah dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Kalau sudah dikatakan bersama-sama berarti ada di dalam diri Allah. Gitu loh. Ada di dalam diri Allah, sudah dikatakan bersama-sama. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita harus tahu. Dan firman itu adalah Allah. Apakah ini bisa dikatakan dua? Tidak. Kita menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Gitu loh. Dia datang ya sebagai firman Allah yang hidup. Apakah ini ada dua? Apakah ini apakah dia tidak Tuhan? Apakah Tuhannya ada dua? Enggak, satu. Sudah dikatakan bersama-sama. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Gitu loh. Udah nggak apa-apa. Lanjut. Sudah? Lanjut. Dalam hati Ica ini saya jelaskan kok saya ulang sendiri yang bingung ya. Saya bingung. Oke, waktu saya. Kooperatif dong, konsisten. Ya, jadi beginilah teman-teman ya. Terkadang itulah dikatakan bahwa terkadang mereka menjelaskan tetapi mereka pun tidak memahami. Ya, mereka menjelaskan tetapi mereka tidak memahami, makanya bingung sendiri. Begini teman-teman. Nih. Udah dikasih tahu kan saya. Yohanes 1 nomor 1, dengar dulu. Dia potong ya, dengar baik-baik. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah ya. Oke. Firman dan Allah ini tidak bisa berpisah kan? Oke. Iya, lanjut. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Kamu berbicara, kamu lanjut lah, nanti saya potong-potong, nanti jangan dipotong-potong. Oh iya. Kamu bicara aja dulu, nanti kalau misalkan saya potong kamu nggak terima. Kamu bilang kenapa dipotong-potong? Oke, dengar ini, saya jelaskan ya, saya jelaskan baik-baik teman-teman. Begini teman-teman, Yohanes 1 nomor 1 itu kan bunyinya seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Ica mengatakan firman dan Allah ini tidak bisa berpisah, berarti Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, berarti Allah harus menjadi manusia, karena mereka tidak terpisah.
Yohanes 1:14 yang menjadi manusia itu hanya firman Allah. Berarti di situ ada dua sosok. Ada Allah yang tidak terlihat, ada firman-Nya yang menjadi manusia yang terlihat. Nah, ini baru masuk logika. Kalau Ica jelaskan tadi masuk logila. Makanya hampir gila kita semua tadi di bawah itu. Itu teman-teman, karena begini. Karena kalau Allah dan Bapa, firman Allah dan Bapa ini tidak bisa berpisah, terus Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia dan Allah pun menjadi manusia, berarti bertentangan dengan bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Karena manusia itu pendusta. Contohnya Ica, dari tadi dia dusta kita saja. Nah, padahal sudah jelas loh. Yang benar begini teman-teman. Firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Agar Yesus didatangkan ke dunia ini, dipermuliakan oleh orang-orang. Makanya Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi di situ ada dua sosok. Firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus, dan ada Allah yang tidak terlihat ini, dua ini. Kalau Ica mengatakan bahwa ini satu, berarti Yesus berdoa di Taman Getsemani berdoa kepada dirinya sendiri. Orang kalau ngomong sama dirinya sendiri itu pernah ke pasar kan? Ada orang yang ngomong sama dirinya sendiri itu. Orang begini, Masa begini? Masa kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri tidak bisa dipisahkan. Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, maka biarlah berlalu. Terus Yesus sendiri yang menerima. Baiklah, saya menerima doamu itu. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Masa saya memberikan kemuliaan, dia sendiri yang menerima. Baik, saya yang menerimanya. Ini kan begini. Ica, bahasa Indonesia yang baik itu ketika berbicara masalah memberi dan menerima, berarti di situ ada dua entitas. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau cuma satu entitas, dialah yang memberi, dialah yang menerima. Berarti itu begini. Pernah lihat orang gila itu, dia kalau ngomong itu dia begini. Nih saya kasih kamu es. Dia balik lagi. Baiklah, saya yang menerimanya sendiri. Masa? Pantas Ica tadi sendiri Ica menjelaskan, Ica pun bingung. Makanya dia setiap minggu itu pergi periksa. Coba Ica menjelaskan, di situ kan ada telah maka dia memberikan kemuliaannya. Coba Ica menjelaskan kata memberikan itu, coba. Silakan sebelum kita lanjut. Udah. Iya, udah. Silakan. Mari teman, sama-sama teman. Iya. Ya. Makanya saya bilang kalau IQ rata-rata ke bawah tuh dia tidak akan nangkep, percuma, ya kan? Saya sudah sampai, kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu sendirilah yang menjadi manusia, nah itu kamu belajar dengan pengajaran yang sudah diajarkan sama teman saya yang saya bilang itu onenes. Mungkin kamu itu banyak belajar dari mereka, sehingga apa? Sehingga kamu pun sama pemikirannya seperti itu, tapi nggak ada masalah, gitu loh, loading. Karena apa? Seperti namamu loading, jadi otakmu juga loading. Nah, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Di sini saya sudah sampaikan, ya. Apakah tadi saya mengatakan bahwa bahwa Yesus itu kalau berbicara tentang anak manusia, ya, dia itu adalah sang sumber. Kan saya nggak ada bilang tadi. Tapi kamunya aja yang bernarasi, makanya loading otak kamu, gitu loh. Cara berpikir kamu tuh loading, gitu loh. Saya sudah sampaikan pelan-pelan, tapi kamu memang loading dan kamu terlalu belajar banyak sama orang-orang yang
tidak mengerti tentang Alkitab. Apa Ica ini? Kok maksa-maksa kita menyembah firman? Aduh. Chris, Melkisedek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain pada kemana nih? Kita dengerin si Ica lagi ngegabrul ya. Kita harus harus menyembah si firman. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Itu satu, itu berbicara tentang manusianya. Ya, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya di Lukas 2 ayat 11 dikatakan, itu malaikat sendiri yang menyatakan, yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa dan membawa kita ke dalam kerajaan kekal, mengenal Allah Bapa, ya, dalam hidup yang kekal, itu hanya siapa? Yesus Kristus. Nah, ini kesalahan konsep-konsep dari kekristenan. Yang menyelamatkan kita itu nanti di akhirat ya amal perbuatan kita, ibadah kita. Nggak perlu Tuhan turun ke dunia, numpang disalib, numpang mati untuk menebus dosa kita. Nggak penting, itu nggak perlu. Justru kita sendiri yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Nah, ini bedanya konsep keislaman dengan konsepnya kegabrulan. Ica. Bicara tentang kelahiran yang menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan kita dari dosa umatnya. Siapa? Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang anak tunggal Bapa, ini anak tunggal Bapa, iya memang itu berbicara tentang dua, Allah sang sumber dan Yesus Kristus yang berasal dari Allah Bapa. Itu berbicara tentang dua, ya, berdua. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kalau loading nggak paham, memang betul. Gini loh teman-teman ya. Kalau orang yang IQ rata-rata ke bawah, mereka tidak akan paham, gitu loh. Karena kita sudah jelaskan, Allah itu roh, Allah itu sang sumber dari segala sesuatu. Yesus Kristus pun berasal dari Allah Bapa. Kita berbicara tentang anak tunggal Bapa ini agar firman-Nya menjadi manusia. Makanya saya bilang, ini logosnya Allah, bukan Allah itu. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama. Sudah dikatakan bersama-sama, berarti ada di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu sudah ditegaskan di Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Nah, ini ayat kebanggaan mereka itu Yohanes 1 pasal 1. Tapi kalau mereka membahas masalah Yohanes 8 pasal 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Nah, bersama-sama gimana? Kalau Dia ada yang mengutus, wah, ya ini nih, coba baca deh Yohanes 8 pasal 16. Yesus itu diutus oleh Allah. Gimana sih? Nggak bisa bersama-sama, nggak bisa bersatu. Coba kalau pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada burung merpati yang hinggap di kepalanya, terus ada suara dari atas. Kalau ditanya, siapa yang Tuhan di situ? Bingung mereka. Leli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang seperti yang kita pernah diskusikan, apakah suara kamu yang ada di dalam kaset itu bukan diri kamu, bukan itu bagian dari kamu? Itu adalah bagian dari kamu. Maka saya katakan di Yohanes 10 ayat 30, bahwa aku dan Bapa adalah satu, sudah dikatakan bersama-sama. Kalau berbicara tentang kemuliaan, Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini Dia itu ada. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Allah mempermuliakan Yesus Kristus ya sebagai firman Allah. Gitu loh. Apakah itu ada dua? Makanya loading IQ di bawah rata-rata, belajar sedikit biar pintar. Sedikit aja saya minta kepintaran buat umat-umat yang dibilang apologet Islam ini, ya, supaya sedikit aja mencerahkan gitu loh. Sudah saya sampaikan berulang-ulang, loading.
Suara yang ada di dalam diri saya bersuara ini, apakah itu bukan suara saya? Itu suara saya loh, Ding. Apakah pada saat saya bersuara, saya rekam di dalam kaset, ya, apakah itu bukan bagian dari suara saya? Itu bagian dari suara saya. Tetap itu bagian dari suara saya. Yang bagian dari suara saya itulah yang dikatakan bersama-sama saya. Apakah itu tidak satu? Satu itu bagian dari saya, gitu loh. Makanya jangan belajar kebanyakan dari Onenes. Kalau kamu belajar dari pengajaran Onenes yang menyatakan Allah yang datang ke dunia yang ditombak yang seperti yang kamu nyatakan itu, aduh, loading. Ya, Dek, belajar lagi kok, Dek. Jangan kau mau di ini. Ya kan? Nah, jadi kalau kita berbicara, ini belum nih saya, ya. Makanya saya sampaikan sama kamu, ya, kaset yang ada, suara yang ada di dalam kaset itu tuh adalah bagian dari saya. Bukan kaset itu akan menjadi diri saya. Kaset yang itu, suara yang ada di dalam kaset, pada saat kaset itu pecah, ya, suara yang di situ tetap bagian dari saya, tetapi kaset itu ya akan pecah dengan sendiri. Makanya itu Yesus Kristus datang untuk apa? Dia disalibkan untuk menyelamatkan umatnya, gitu loh, loading. Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. Itulah yang mati di kayu salib. Itulah yang kaset itu pecah. Itulah yang mati di kayu salib. Kaset ini, yang dikatakan hilang. Itulah yang mati di kayu salib itu. Itulah yang menebus dosa umat manusia melalui firman-Nya yang hidup, melalui kemuliaannya itu, yang disampaikannya itu, gitu loh. Makanya dikatakan Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada, loading. Otak lu pikiran dikit. Makanya saya bilang sama kamu, loading, ya. Belajar dikit aja, Dek. Ya, jangan tahu tapi dololnya minta. Begini, ya kan? Makanya saya bilang, kalau kamu berbicara, apakah itu ada dua? Apakah itu ada dua? Itu ada dua. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, firman yang telah menjadi manusia itu berarti ada berapa? Ada dua identitas. Aduh, loading. Nah, jadi kalau kamu mau mengambil ayat, tadi saya sudah sampaikan sama kamu, ya. Saya menyimpan suara saya di dalam kaset, yang di dalam kaset itu adalah suara saya. Itu masih bagian dari saya. Kalau kaset itu pecah atau hilang, tetap suara itu adalah bagian dari saya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuh kemanusiaan. Itu kita berbicara tentang Yesus Kristus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Maka dari itu, segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya. Siapa yang memberikan? Allah Bapa. Di bumi dan di sorga, katanya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian, ya, buat kalian, ya, para pengikut, loading, ya, saya kasih tahu sama kalian. Kalau nanti kalian sudah di neraka nanti, ya loading, kalau kalian nanti sudah di neraka nanti, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kalian, bukan kalian lagi. Sudah? Giliran saya kamu panjang kali lebar kayak dia. Itu lebih panjang loh. Sudah? Lah, sekarang gini, ini kan iman saya yang itu, biar supaya kamu pintar. Kamu gak pintar-pintar, kamu loadingnya lambat. Iya, oke, sekali lagi. Oke. Baik, begini. Oke, baik teman-teman, giliran saya ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Ica menjelaskan tadi itu, saya teringat waktu 1 tahun lalu saya sama keluarga silaturahmi di rumah sakit jiwa, sama sekali. Saya selalu berpikir, apakah Ica ini terbuat dari bahan-bahan yang sudah kadaluarsa? Saya bingung. Dia menjelaskan, tetapi sesuatu hal yang dia tidak pahami. Dia menjelaskan tentang suara saya direkam di kaset itu rusak. Ya pasti rusak lah kaset itu kalau penjelasanmu seperti itu. Begini, Cak. Saya punya suara, ya. Suara saya ini di situ di Yohanes 1:14 itu ada kata menjadi.
Menjadi, bukan merekam. Ingat baik-baik. Menjadi. Kamu tahu analogi? Ya. Tahu analogi, udah lanjut. Ya. Ya, dia potong. Ya. Enggak, aku pikir kamu tahu analogi. Aku pikir kamu tahu contoh, tapi nggak apa-apa. Lanjut aja. Tadi itu bukan analogi, tadi Anabel. Analogi bagaimana? Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia, bukan merekam manusia. Inilah dia kebiasaannya seperti. Memang begini nih orang ini. Inilah kalian ya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Makanya saya kalau bertanya kepada Kristen itu saya tidak butuh jawaban. Saya ambil hikmahnya saja. Karena percuma. Kita tanyakan bagaimana keadaan di kota Bandung. Dia jelaskan keadaan di kota Papua. Nah, contohnya seperti ini. Kan? Mau kasih kebenaran, kabur. Oke, kita lanjut teman-teman. Iya ya. Jadi Yohanes 1:14 itu, Yohanes 1:14 itu di situ ada kata menjadi. Saya ambil satu analogi ya. Nih. Saya punya firman, saya punya kata-kata. Ini analogi ya, bukan Anabel. Ini analogi, bukan Anabel. Dengar baik-baik ya. Kalau Anabel itu film hantu-hantu yang masih kecil jadi hantu itu. Nah ini film, ini analogi ya, analogi nih. Perhatikan analogi. Saya punya firman, saya punya kata-kata. Ketika kata-kata saya itu menjadi korek, apakah korek ini saya? Bukan, tetapi korek ini bagian daripada saya. Berarti di situ sudah jadi dua entitas. Entitas loading dan entitas suara loading yang menjadi korek. Yohanes 1:14, firman Bapa itu menjadi manusia. Berarti di situ ada dua entitas. Ada Bapa yang tidak terlihat, ada firman yang tidak terlihat. Nah, ini baru analogi. Kalau Ica sampaikan tadi itu logila. Makanya bingung kita. Karena di situ Ica, di situ ada kata menjadi. Firman itu telah menjadi manusia. Firman siapa itu? Firman Bapa. Firman Bapa yang menjadi manusia. Berarti manusia itu bagian daripada Bapa. Kalau Bapa Tuhan, dia Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Tuhan yang tidak terlihat dan Tuhan yang terlihat. Tuhan inti dan Tuhan cadangan. Masa di Kristen ada dua Tuhan? Makanya fahami Ica. Coba usahakan agama jangan mematikan akal. Agama itu harus selaras dengan akal. Masa agama mematikan akal coba? Kan? Nah, begini waktu saya kasih pemahaman di rumah sakit jiwa seperti Ica. Ketawa. Nah ini dia. Sudah stres dia kan? Ini dia. Memang ini tidak bisa teman-teman. Ica ini kayaknya saya lihat dia tidak bisa diselamatkan. Walaupun pakai doa makan pun atau doa pakai sendal sudah tidak bisa. Karena sudah begini. Padahal sudah menjadi itu. Bapa yang tidak terlihat. Oke, ini poin terakhir sama Ica ya. Saya tanya terakhir sama Ica. Terakhir saja sama Ica ini. Terakhir. Ini wa awalu wa akhirun. Yang terakhir. Ica, sini dulu. Ica, sini. Oke. Menurut Ica, ini menurut Ica ya. Menurut Ica, Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Aduh, tahu lah. Udah belum? Saya tanya simpel saja. Soalnya saya mau. Nggak bisa kamu tahu. Iya, dengar dulu Ica. Nggak bisa. Ini kan kalau udah kelar lanjutin biar supaya ini nggak bisa saya mengikuti. Bukan begini. Iya. Nanti kasih naik, saya mau parkun juga bisa, kasih naik orang lain bisa, saya mau antar istri sebentar kan. Yada. Ini saya cuma tanya sama Ica simpel, Tuhan yang benar menurut Ica itu yang terlihat atau tidak terlihat? Oke, udah belum? Iya, yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Lah ini kan saya mau, biarkan saya bicara, kamu kan selesai, kalau udah selesai saya bicara. Dia mau putar-putar. Oke, begini saja Ica ya. Saya hanya begini saja Ica. Tolong jelaskan beginilah.
Coba Ica, Aduh kencing. jawab dulu lah. Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Masalah Ica ndak bisa jujur teman-teman Ini kan? saya bagi saya. Dia ndak bisa jujur. Lah saya mau bicara masa sekarang ini udah belum? Jangan potong nanti. Bukan saya tanya, menurut Ica Nah, Tuhan nanti yang saya benar itu yang jawab. terlihat atau tidak terlihat? Saya akan jawab. Makanya saya bilang ini kan saya akan jawab. Yang saya jawab ini kan nanti kamu diam aja gitu loh. Gantian. Bukan. Gak akan mungkin saya tuh mengikuti apa yang menjadi narasimu. Bukan, saya tidak narasi, saya cuma tanya Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat. Ini bagian saya bicara apa enggak? Teman-teman Kalau mau dengar, belum, ya soalnya kamu saya mau cek turun, dulu. mau antar istri. Kalau begitu saya antar istri sebentar ya. Ya udah antar lah. Saya turun saudara, biar kasih naik orang lain. Tapi jawab itu, saya nyimak di bawah loh. Jawab itu, Tuhan yang benar itu Udah, Tuhan kamu yang di situ terlihat parkun, atau tidak saya terlihat? naikkan dulu yang lain. Ya? Kamu parkun aja di situ. Oke. Oke, Oke, Tuhan yang benar itu yang terlihat atau tidak terlihat? Oke, silakan. Mereka cerita mute lah. Itulah ya kan, kadang-kadang sering. Loading ini lucu, emang loading, pikirannya emang loading, nyung 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 nyung, loadingnya itu lambat gitu. Yang menjadi manusia itu firmannya, logosnya Allah gitu loh. Logosnya, makanya saya tanya, tahu nggak arti firman? Kalau kamu nggak ngerti arti firman, ya susah. Mau bicara pun nggak bisa gitu loh. Yang menjadi manusia ini adalah logosnya Allah. Logosnya Allah, pikirannya Allah, kehendaknya Allah. Itu yang berbicara tentang kemanusiaannya. Ada di dalam diri Yesus Kristus. Bukan Allah itu yang menjadi manusia. Aduh, makanya saya ketawa itu gitu. Kenapa saya ketawa ya? Karena loading ini tidak mengerti kata arti firman dan Allah gitu loh. Dia tidak bisa membedakan mana firman, mana Allah, itu dia tidak bisa membedakannya. Dia susah gitu loh. Ya. Jadi susah salve teman-teman semua. Nah, dia tidak bisa membedakan mana firman Allah, mana Allah itu sendiri gitu loh. Makanya dia berpikir, itu menjadi lo Ica, kata dia, si Loading bilang. Firmannya menjadi manusia lo Ica, menjadi katanya. Iya, menjadi manusia. Logosnya Allah itu yang menjadi manusia, yang dikatakan menjadi manusia itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Gitu loh. Bukan Allah itu yang menjadi manusia, tetapi logosnya Allah. Makanya belajar lagi, Loading. Kamu harus belajar mengenal apa itu firman. Kamu harus belajar mengenal apa itu Allah, gitu loh. Jangan kamu itu berpangku kepada pemikiran kamu, stuck di situ aja. Masa di situ kamu nggak paham, gitu loh. Oi, Loading. Nah, bentar dulu sayang. Mama mau ini, bentar sedikit lagi. Mama mau ini. Bisa ya? Enggak. Dagunya bikin hampir lepas. Masa? Wah. Ya udah Mama jelaskan dikit ya. Bentar ya sayangnya. Jangan biarin aja situ. Iya biarin aja. Selamat siang Mbak Ica. Ya siang. Bentar ya. Bentar saya jelaskan dulu ya. Oke, di mute bentar ya. Ini anakku udah ini aja. Oke. Makanya saya bilang kalian tuh belajar dulu. Kenapa saya ketawa? Karena si Loading tidak mengetahui apa itu firman. Dia tidak mengenal tentang firman. Dia tidak mengenal tentang Allah Bapa. Sehingga dia bernarasi bahwa Allah itu yang menjadi manusia. Menjadi lo Ica. Gitu loh. Iya. Firman Allah menjadi manusia, logosnya Allah, keinginan Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Gitu loh. Sehingga dia menyampaikan, aku telah menerima firman-Mu dan menyampaikan kepada mereka. Makanya Loading belajar lagi, gitu loh. Kalau kamu bertanya ya tentang Tuhan itu terlihat atau tidak. Kalau kamu berbicara apakah Tuhan itu terlihat atau tidak? Kalau kita berbicara firman yang telah menjadi manusia, yang menjadi manusia itu adalah firman Allah. Tetapi Allah tidak terlihat.
Bagaimana siapa yang bisa melihat Allah? Tidak ada satupun yang bisa melihat Allah. Anaknya yang menyatakannya, gitu loh. Apakah di situ anak manusia berbohong? Tidak. Siapa yang bilang berbohong? Yesus tidak pernah berbohong. Apakah pada saat dia menyatakan itu dia berbohong? Tidak. Betul dia sampaikan. Makanya pada hari ketiga dia bangkit, ya, dia bangkit dan dia memperlihatkan kepada murid-muridnya, dia menyatakan apa yang saya sampaikan itu benar. Itu disampaikan itu benar adanya, gitu loh. Jadi kalau loading, belajar lagi ya Dek ya, mengenal apa itu firman, mengenal apa itu Allah. Makanya saya tuh ketawa lihat kamu loading. Itu menjadi lo Ica. Iya, yang menjadi itu firman yang menjadi manusia. Apakah bisa terlihat Allah itu? Tidak terlihat. Allah tidak akan ada yang bisa melihatnya. Anaknya yang menyatakannya. Tetapi firmannya kita bisa melihat. Logosnya Allah melalui firman Allah. Melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat kemuliaannya melalui Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia. Gitu loh. Loading. Ya lanjut, silakan Gus. Ini ada Gus weh. Belajar lagi loading, biar pengikutmu nggak loading kayak kamu. Iya, biar nggak bingung mereka. Nih kesian mereka ikut bingung dengan dirimu. Silakan Gus, open cam. Udah ada tulisannya, udah ada catatan. Gus, silakan on cam Gus. Gus. Oh Gus. Selamat sore Gus. Makanya pinter dikit loading. Bedakan firman Allah dan Allah itu sendiri. Biar pintar. Masa diajarin beberapa kali naik di room saya nggak pinter-pinter kamu loading. Gimana sih ah? Bernarasi lagi dengan korek, kan ngaco. Loading udah naik dia. Lah, loading kamu udah ini. Belajar lagi loading. Mana jawaban saya tadi, Tuhan itu yang terlihat atau tidak terlihat? Cepat saya dengar nih, saya tunggu jawabannya nih. Tuhan itu yang mana, yang terlihat atau tidak terlihat? Kalau kamu mau melihat firman yang hidup, firman yang di Yohanes 1:14 itulah adalah Yesus Kristus. Nah, kalau kamu berbicara apakah Allah itu terlihat, apakah Tuhan itu terlihat, dia tidak terlihat. Karena apa? Anaknya yang menyatakannya, tidak ada yang bisa melihat Allah. Anaknya yang menyatakannya. Oke, berarti Tuhan yang benar itu yang tidak terlihat kan? Tapi kamu bisa melihat firman-Nya yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Saya tanya Tuhan, bukan firman. Tuhan. Kamu tahu nggak tentang Tuhan itu artinya apa? Tuhan. Kamu tahu nggak Tuhan itu artinya apa? Coba, apa artinya? Coba Ica jelaskan, coba. Kalau di dalam imanmu Tuhan itu apa? Ikuti KBBI. Ya, Tuhan itu apa? Sesuatu yang disembah oleh manusia, yang dimana seluruh manusia bergantung kepada dia, bukan dia yang digantung. Oke, lanjut. Yang disembah. Nah, kalau kita menyembah Yesus Kristus, apakah kita tidak menyembah Allah Bapa? Yesus menyembah kepada loading. Lu udah jemput bini lu belum? Makanya saya turun dulu. Nanti saya pulang. Saya nonton di bawah. Iya, fokus dulu. Lu fokus ke bini lu. Jangan sampai lu. Oke, siap. Fokus dulu. Bini lu yang utama daripada diskusi begini nanti. Oke, jelaskan. Tolong jelaskan kepada penonton Tuhan yang benar yang terlihat atau tidak terlihat. Lu fokus dulu ke bini lu, nanti kan bisa naik lagi. Lu fokus ke bini lu dulu. Oke. Siap. Tadi saya sudah jelaskan ya, kalau kita berbicara tentang penguasa. Kalau kita berbicara tentang firman, makanya kita harus tahu firman dan Allah.
Kalau kita bisa, kalau berbicara apakah Tuhan, Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya penguasa, dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Nah, berkuasa, apakah kalian menyembah Tuhan? Iya, kami menyembah Tuhan. Nah, sudah dikatakan itu satu, tapi itu lagi muter lagi, bingung juga ya, sampai muter, capek pula gitu loh. Teman-teman, si loading kan lagi pergi tuh, lagi antar anaknya. Gue istirahat dulu ya kali ya, mau mandi weh. Boleh. Ica takut kabur. Ica mau lari kata si Putra.